kasih atas anugerahmu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan renungan pagi terang hidup yang Bapak Ibu bisa ikuti setiap hari jam 6 pagi. Luangkan waktu Anda maksimal 10 menit saja dan Anda akan diberkati dengan firman Tuhan yang membangkitkan semangat juang Anda untuk menang atas setiap persoalan hidup yang mungkin saat ini sedang Anda alami. Namun sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur berterima kasih karena Tuhan setia memberkati kami bersama dengan semua keluarga. Teristimewa ketika setiap pagi kami menyambut berkat-Mu yang selalu baru Tuhan. Kami mendapati berkat-berkat yang kami terima daripada-Mu, serta yang sedang kami nikmati bersama keluarga adalah berkat-berkat yang terbaik di dalam kehidupan kami. Sehingga lewat kasih sayang-Mu itu Tuhan, membawa keluarga kami pada satu kesimpulan bahwa Engkaulah Tuhan Sang Pencipta kami, Tuhan Sang Juru Selamat dan Penebus dosa-dosa kami, yang dengan segala kasih setia-Mu Engkau berkenan memelihara kami hari lepas hari. Engkau juga Tuhan Sang Penyembuh keluarga kami ketika kami sakit. Juga Engkau yang memulihkan kekuatan kesehatan kami ketika kami lemah. Engkau juga adalah Tuhan Sang Penolong kami, yang selalu menolong kami dikala kami harus menghadapi persoalan hidup yang menekan. Engkau juga Tuhan yang selalu tampil sebagai pelindung kami, pembela kami, dan yang sudah melepaskan keluarga kami dari semua yang jahat. Pagi yang indah, kami rinduku akan mendengar suara-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami, oleh karena kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, pagi yang indah, kita punya tema adalah dosa akan berbuahkan dosa baru. Saudara, jika Anda dan saya adalah orang yang merasa perbuatan kita ini salah sehingga menimbulkan dosa dan kedukaan hati Tuhan, segera saja kita harus bertobat. Kenapa? Karena ketika kita tidak bertobat, dosa itu tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Kita tetap melakukan dosa-dosa tersebut, maka bukan tidak mungkin dosa ini bisa berbuahkan dosa yang lain, sehingga kita akan punya dosa baru lagi di hadapan Tuhan. Inilah pengalaman yang dialami oleh seorang yang bernama Saul. 1 Samuel 28 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Saudara, adalah sebuah kebiasaan bagi bangsa Israel ketika mereka hendak berperang dengan bangsa lain,
mereka selalu datang kepada Tuhan minta petunjuk. Biasanya nabi yang datang kepada Tuhan memintakan petunjuk kepada Raja Israel. Namun oleh karena Samuel sudah meninggal, kemudian Saul sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan, mengecewakan hati Tuhan, dan Alkitab menulis roh Tuhan mundur daripada Saul. Saul kebingungan juga ketika dia harus berperang melawan bangsa Filistin. Dia mencoba bertanya kepada Tuhan. Namun firman Tuhan berkata, Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi yang lain. Tuhan tidak menjawab, sebab Tuhan sudah muak kepada perilaku Saul yang tahu rencana Tuhan, tapi ingin menggagalkan rencana Tuhan dan selalu berbuat dosa dan diulang-ulang terus di dalam kehidupannya. Maka Saul mulai bertanya kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Dan dia berpikir, dia ingin memanggil arwah daripada Samuel. Nah saudara, akhirnya dia membuat dosa baru lagi dengan bergaul dengan perempuan yang tukang tenung, yang menjadi kekejian buat Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Saul. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari pengalaman Saul, maka Anda dan saya, jika kita adalah anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, jangan pernah lakukan dosa-dosa kita lagi, tetapi berbalik ke dalam jalan yang benar, tinggalkan dosa-dosa yang lama, buka lembaran baru, kembali kepada jalan yang benar. Jika tidak, maka akan terjadi seperti Saul. Pertolongan Tuhan tidak akan sampai kepada Saul. Akhirnya Saul berpikir dia mencari pertolongan dari kuasa gelap. Dan ini sangat mendukakan hati Tuhan oleh karena perbuatan Saul. Sehingga ketika dia berhasil mendatangkan arwah daripada Samuel, Samuel pun tetap berkata-kata seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Bapak Ibu bisa catat dan bisa baca di dalam 1 Samuel pasal 28 mulai ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Tuhan tetap konsisten dan Tuhan tetap berkata bahwa nantinya pada saat perang, maka Saul dan anak-anaknya akan mati di dalam tangan musuh, dan bangsa Israel oleh Tuhan akan diserahkan kepada bangsa Filistin. Bapak Ibu, hati-hati, kita punya Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Jangan sakiti dia, sebab dia terlalu baik untuk hidup Bapak Ibu dan untuk saya. Tetap setia, tetap jalankan firman Tuhan. Anda dan saya akan selalu ada di dalam berkat-berkat-Nya. Sekarang waktunya Anda berangkat menuju ke tempat pekerjaan. Pergilah untuk bekerja dan beraktivitas. Yesus Tuhan kita telah melindungi keluar masuk pintu rumahmu dan telah mengutus seorang malaikat yang akan berjalan di depanmu, sehingga engkau akan tiba di tempat tujuan dengan selamat, dan engkau akan dibawa pulang kembali ada di tengah-tengah kekasihmu dengan sehat dan selamat pula. Tuhan berkenan melimpahkan berkat-berkat-Nya seiring dengan kasih karunia yang turun atas hidupmu bersama dengan seluruh kaum keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari